وأكون للخير العميم مثالا. Yang kelima, para ulama lalu menerangkan kepada kita makna dari birrul walidain. Setelah kita membahas yang keempat, yang kelima itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita tetap memberikan ilmu kepada mereka, terutama pada petunjuk-petunjuk yang mereka belum kenal dan belum mereka pelajari. Kita harus jujur bahwasanya orang tua kita apabila bukan dari keluarga yang paham tentang syariat, mungkin orang tua kita ini memiliki banyak kekurangan, terutama dalam masalah pengetahuan dan referensi tentang masalah sunnah. Dia masih kurang di dalam referensi masalah sunnah. Kewajiban kita selaku anak, yaitu ketika kita poin yang pertama itu mensolihkan, maka poin yang kelima itu apa? Dia terus belajar. Dan apapun yang dia pelajari harus disampaikan kepada orang tua dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang bisa diterima oleh orang tua itu ketika mendapatkan asupan ilmu dari seorang anak. Maka ini yang perlu untuk diperhatikan. Banyak anak hari ini, di antara fenomena yang terjadi, banyak anak yang mereka terus belajar. Dia ikut kajian kemana-mana. Tapi apa yang dipelajari pada kajian itu tidak pernah nyampe kepada orang tuanya. Tidak pernah nyampe kepada orang tuanya, lalu akhirnya berkomentar macam-macam tentang orang tuanya. Padahal dia pun tidak pernah aktif. Dia tidak pernah reaktif untuk menyampaikan setiap ilmu yang dia peroleh untuk disampaikan kepada orang tua. Khidmah, berbakti kepada orang tua itu salah satunya dengan ilmu. Sehingga ketika kita mendapatkan tambahan satu ilmu, maka tidaklah bertambahnya ilmu yang kita dapatkan, kecuali kita harus memberikan dan menyampaikan ilmu itu kepada orang tua kita. Dengan bahasa yang sesederhana mungkin, yang mudah difahami oleh mereka. Jangan menjadi seorang anak yang sama sekali tidak ada ghirah, tidak ada semangat untuk menyampaikan ilmu. Kita tahu betul kehidupan kita berikutnya sangat tergantung bagaimana proses kita mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu thariqan ilal jannah. Ini kan hadisnya ternyata. Kehidupan akhirat itu sangat tergantung dengan ilmu. Ketika kita memahami kehidupan akhirat sangat tergantung dengan ilmu, dan siapapun yang melapangkan jalannya untuk mendapatkan ilmu, Allah yang akan melapangkan jalannya nanti ke surga. Orang tua kita kan dekat. Orang tua kita ini sekarang lebih dekat dengan kehidupan akhiratnya. Ya. Ketika kita sadar, sesadar-sadarnya bahwasanya orang tua kita sudah dekat dengan akhiratnya, maka tentunya kita paham berarti tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita kecuali ilmu. Yang kita peroleh, kita peres-peresannya sebagaimana peresan air kelapa. Peresan itulah yang kita berikan kepada orang tua supaya orang tua kita paham, orang tua kita ngerti, mampu mengamalkan sebelum dia berjumpa dengan Allah pada kematian yang Allah kirimkan. Makanya harusnya apa? Ibu-ibu di sini misalkan Majelis Ta'lim Ar-Royan, itu harusnya ketika mengkaji satu kitab atau satu pembahasan, jangan hanya berhenti di handphone kita, jangan hanya berhenti di iPad kita. Lalu kita tulis semua konklusi atau semua kesimpulannya, tapi sudah selesai. Enggak. Telepon orang tua kita. Datengin orang tua kita. Sampaikan, hari ini saya belajar tentang ini, Ibu. Saya hari ini belajar tentang karakteristik orang yang dicintai oleh Allah, orang yang zuhud. Zuhud itu artinya apa? Sampaikan pelan-pelan, sesuai dengan bahasa yang bisa memudahkan mereka untuk paham. Sodakohnya ilmu itu menyampaikan. Sodakohnya ilmu itu mengajarkan. Kalau setiap penuntut ilmu selalu menyadari tentang kewajiban dia untuk menyebarkan ilmu, karena sedekahnya ilmu itu adalah menyebarkan, Masya Allah itu. Saya itu yakin betul bahwasanya kebaikan di masa mendatang itu akan lebih maksimal kita peroleh dengan cepat kalau kita itu betul-betul melaksanakan ini. Makanya akhirnya kita berikan ilmunya. Jangan sampai akhirnya kita menganggap, udahlah orang tua saya tidak mungkin paham. Loh, kalau kamu sudah suudon kepada orang tuamu, terus siapa yang akan husnudon kepada orang tuamu kalau kamu sama orang tuamu suudon? Lah, enggak mungkin lah ajaran sunnah kayak gini orang tua saya akan paham. Lu gimana sih? Bukankah kamu lahir dari rahimnya? Semua ilmu yang kamu peroleh, otak yang kamu dapatkan itu salah satunya dari apa yang dulu disuapkan oleh ibumu sampai melahirkan dirimu.
Dan salah satu bentuk terbaik kita birrul walidain itu apa? Salah satu bentuk terbaik dalam kita birrul walidain itu berbagi ilmu. Kita sampaikan tentang masalah sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sampaikan apa yang menurut kita penting untuk diketahui sama orang tua kita. Kita sampaikan kepada orang tua kita. Supaya orang tua kita mendapatkan petunjuk sebelum dia berjumpa dengan kehidupan barzah. Di mana kehidupan barzah dan kehidupan akhirat itu sangat tergantung. Bagaimana tercukupinya mereka dalam masalah ilmu yang berkaitan tentang akhirat. Ya. Makanya Masya Allah ya, itulah yang menjadikan kami itu sampai di Syamila itu akhirnya akan membuat namanya Syamila Wisdom, berdamai di usia senja. Ini berangkat dari berbagai macam fenomena dan kasus yang kami jumpai. Ada anak, ketika mereka sudah punya pekerjaan, orang tuanya itu merasa kesepian. Orang tuanya itu tidak tahu kematian itu kayak apa. Kalau nanti sakaratul maut itu bagaimana. Kalau nanti sakit berat itu apa yang harus saya lakukan? Banyak orang tua tidak tahu. Anaknya tidak sadar itu. Anaknya hanya mengajak orang tuanya jalan-jalan, makan di restoran. Tidak apa-apa, itu sudah hal yang mulia. Tapi jangan berhenti di situ, di-upgrading. Oh, Bapak ini akan berjumpa dengan kematian. Harus kita sampaikan tentang kematian itu apa. Kehidupan barzah itu kayak gimana. Apa yang akan terjadi kalau mereka nanti meninggal dunia. Apa yang terjadi kalau mereka akan mendapatkan rasa sakit, itu kan harus betul-betul diketahui. Karena banyaknya kasus orang tua yang mereka melewati angka 50, 60, tidak tahu apa-apa tentang apa yang harusnya mereka ketahui. Masya Allah. Nah itulah, kalau boleh saya agak sedikit menyimpang dari tema, makanya kami di Syamila akan mengadakan Syamila Wisdom. Syamila untuk orang tua. Di atas 50 tahun, terutama yang di atas 60 tahun, kita ingin ngasih sebuah narasi ini loh tentang kehidupan barzah. Bagaimana menghadapi kematian, bagaimana kalau kita sudah tua itu harus selalu berbaik sangka sama Allah. Supaya kita terus yakin dengan rahmatnya Allah, itu kan harus disampaikan. Ya, itu harus disampaikan itu. Dan salah satu kewajiban kita kepada orang tua kita itu adalah bagaimana orang tua kita itu harus mendapatkan asupan ilmu. Ya, banyak kondisinya, ada yang kondisi ideal. Kondisi ideal itu orang tuanya betul-betul berilmu, anaknya berilmu. Itu kondisi ideal. Itu pun tidak menghalangi mereka untuk saling transfer ilmu. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat hari ini, banyak orang tua lahir produk-produk 60-an, produk 70-an, produk 80-an, yang ternyata mereka yang mungkin pada saat itu dakwah belum menggeliat sebagaimana hari ini, ketika dakwah itu begitu semarak di banyak hal, kita bisa mendapatkan akses dakwah itu begitu mudah, maka yang terjadi itu ketimpangan. Anaknya paham sunnah, anaknya ngerti tentang ilmu, tapi orang tuanya tertinggal di belakang. Lalu anaknya itu tidak pernah peduli untuk menyampaikan ilmu itu. Ya tidak bisa. Harus sampaikan gitu. Dan kita tidak hanya diperintahkan ketika berbakti itu hanya mengirimkan uang dan nafkah. Tapi wajib bagi kita itu memberikan ilmu. Ini ada satu kejadian dulu di Kebayoran Lama. Ada seorang ikhwan ketika mau nikah. Dia senang sekali. Lalu cerita mengundang saya untuk menghadiri pernikahannya. Saat itu insya Allah saya akan datang. Ketika sudah menyanggupi mau datang, selang 2 pekan setelah itu, dia datang lagi ke saya, lalu sedih wajahnya. Saya kira pernikahannya batal, karena nampak wajah sedih itu menggelayut di wajahnya. Saya tanya, kenapa antum sedih, akhi? Iya Ustadz, gitu. Ternyata konsep pernikahan yang saya inginkan, yaitu pernikahan yang sesuai sunnah, begini. Ketika saya sampaikan kepada orang tua saya menolak semua konsep itu. Lalu berkata, udahlah nggak usah neko-neko nikah itu. Gimana lumrahnya kayak orang-orang kebanyakan aja nak. Gitu. Saya sedih Ustaz. Nikahnya nanti kayak gitu. Orang tua saya malah belum paham tentang sunnah. Malah justru menghalangi saya untuk mengamalkan. Saya tidak membela anak itu. Tapi justru saya membela orang tuanya. Bukan membela pilihan orang tuanya, bukan. Tapi membela posisinya. Saya lalu ngomong sama Aina itu. Loh,
Antum tuh ngaji sama, antum tuh sudah ngaji berapa lama? Ya sudah hampir 2 tahun lebih. Loh kalau antum sudah ngaji selama itu, maka antum harusnya sudah menyampaikan masalah yang antum inginkan itu jauh-jauh sebelumnya. Dan antum harus sabar terus menyampaikan pelan-pelan kepada orang tua antum. Lah antum ngaji selama ini tidak pernah sharing kepada orang tua. Giliran ketika sudah mau menikah, tiba-tiba antum atur orang tua harus begini, harus begini, harus begini. Loh antum siapa? Kenapa antum tidak aktif untuk menyampaikan ilmu? Kenapa antum tidak menjadi dai untuk orang tua antum? Karena salah satu makna birrul walidain itu menjadi dai untuk orang tua kita. Jadi menjadi dai untuk orang tua kita itu mulia gitu loh. Kalau orang tua kita tuh kalau dapat ilmu dari anaknya itu pasti seneng. Pasti seneng. Selama kita selalu memperhatikan metode, selalu memperhatikan cara di dalam kita menyampaikan setiap kalimat-kalimat untuk mereka. Ya, saya aja dikasih tahu sama anak saya, seneng saya. Begini, ini begini, kita senang dikasih tahu anak kita. Orang tua juga sama. Kalau kita menyampaikan dengan sabar, menyampaikannya tidak dalam kondisi marah, menyampaikannya tidak dalam kondisi emosi, menyampaikannya tidak dalam kondisi pengen menang-menangan, orang tua itu pasti senang mendapatkan ilmu dari anaknya. Dan itu makna birrul walidain. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada mata uang dalam kehidupan kelak di akhirat kecuali mata uang yang berlaku pada kehidupan di akhirat itu mata uang ilmu yang dipraktekkan pada kehidupan. Sampaikan ilmu. Hari ini belajar apa? Antum-antum yang ada di sini, yang berkumpul di sini. Antum-antum hari ini belajar apa? Oke. Kita memang hari ini belajar ini. Telepon orang tuanya. Kalau memang kita masih berjauhan, telepon orang tuanya, sampaikan ilmunya. Dan itu akan menjadi sebuah keberkahan besar yang kita akan peroleh dan kita dapatkan untuk itu. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Salah satu di antara makna terbaik, yaitu adalah kita berbagi ilmu. Saya masih ingat sekali gitu. Saya dulu ketika saya dapat ini dari seorang ulama, makna birrul walidain itu salah satunya berbagi petunjuk keilmuan gitu. Saya mencoba kalau ada satu materi yang baru, selalu saya sampaikan kepada ibu dan bapak dulu. Contoh nih, saya masih ingat terakhir kali itu. Ibu meninggal dunia hari Ahad, malam, Senin dini hari. Hari Sabtu, saya itu menyampaikan kajian tentang satu kajian, arti berkah pada hidupmu. Ini materi yang dulu saya baca dari perkataan Ibnu Rajab. Ini sudah lama, sekitar 8 tahun yang lalu. Atau 7 tahun lalu wafat. Maka pada saat itu, Masya Allah ya, saya ngontak ibu. Bu, nanti ada materi baru, Bu. Oh iya, nak, apa materimu hari ini yang baru? Arti berkah. Wah, bagus tuh, arti berkah itu apa ya? Ya nanti kita bahas. Udah, saya ngajar. Handphone, saya buka. Suaranya terdengar. Nah, semoga Allah merahmati ulama yang menyampaikan ilmu ini sampai saya mengamalkannya. Maka itulah salah satu di antara hadiah terbaik. Maka inilah yang menjadikan kita memahami salah satu makna terbaik di dalam kitab birrul walidain itu adalah berbagi ilmu. Ya. Ini merupakan salah satu di antara metode kita di dalam memahami konteks kita di dalam kitab birrul walidain. Ini merupakan perkara yang keempat. Yang